Kita akan mulai dari pengantarnya dulu ya. Yang paling pertama, sebelum kita masuk dalam perbuatan Nabi, sunnah, salah satu sumber hukum dalam agama Islam. Sunnah Nabi kita bagi menjadi 3 macam ya. Ada ucapan Nabi, ada perbuatan Nabi, ada persetujuan Nabi. Ini pengantarnya sebelum masuk di perbuatan Nabi. Jadi sunnah itu apa yang dulu pernah diucapkan oleh Rasul, dilakukan oleh Rasul, atau disetujui oleh Rasul ya. Jadi sahabat itu kadang-kadang mendengar ucapannya Rasul, kadang-kadang melihat perbuatannya Rasul, kadang-kadang menyaksikan persetujuannya Rasul. Mana yang paling kuat di antara 3 ini? Yang paling kuat ucapan, Pak. Ucapan dengan perbuatan, kalau dalam hukum yang paling kuat ucapan. Kenapa yang paling kuat ucapan? Kalau ucapan itu petunjuk hukumnya jelas. Kalau ucapan, oh ini perintah, maka nanti wajib. Oh ini anjuran, maka nanti sunnah. Oh ini larangan, maka nanti haram. Oh ini anjuran untuk tidak melakukan, maka nanti jadinya makruh. Sementara kalau perbuatan itu hanya merupakan fakta. Nabi pernah makan daging kambing, tidak lantas makan daging kambing jadi sunnah, jadi wajib, atau jadi makruh, tidak. Itu hanya fakta bahwa Nabi pernah makan daging kambing, hanya begitu. Tapi kalau ucapan beda. Misalnya Nabi bilang, kalau kalian makan, ucapkanlah bismillah. Oh ini anjuran ini. Jelas, petunjuk hukumnya jelas ya. Jadi yang paling kuat ucapan Nabi, di bawahnya perbuatan Nabi, baru kemudian persetujuan Nabi. Nah, persetujuan Nabi kita bahas di tema bulan mendatang. Perbuatan Nabi itu dalam usul fikih kita bagi jadi 2. Kalau Bapak baca di halaman 23 itu, ada yang wajib atau harus diikuti, ada yang tidak. Jadi sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi itu ada yang punya daya hukum mengikat, ada legal bindingnya ya. Itu mengikat, apakah wajib kita ikuti ataukah sunnah kita ikuti, itu yang merupakan wujud penyampaian titah Tuhan atau risalah ya. Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sebagai kapasitas Nabi atau sebagai pemimpin atau sebagai hakim, itu wajib atau sunnah kita ikuti ya. Tapi ada sunnah-sunnah perbuatan Nabi yang sumbernya tradisi, tabiat, adat istiadat, itu nanti tidak mempunyai daya hukum mengikat, tidak. Misalnya Nabi senengnya korma, Bapak senengnya semangka, ya nggak perlu dipaksain sama. Nabi hobinya makan daging kambing, sementara Bapak itu hipertensi, nggak boleh makan daging kambing, ya jangan dipaksain sama, jangan. Kamu nggak suka daging kambing, kamu ini ngelawan sunnah kamu. Loh, kok seperti itu? Tidak ya. Jadi harus dapat dibedakan mana perbuatan Nabi yang mengikat, punya daya hukum, dan mana perbuatan Nabi yang tidak mengikat atau tidak punya daya hukum ya. Nabi zaman dulu pergi kemana-mana naik onta misalnya, atau naik keledai. Sementara Bapak naik kendaraan bermotor misalnya. Jangan terus, wah ini kelawan sunnah ini. Kalau mau sunnah ke masjidnya bawa onta begitu ya. Saya kebayang nanti DKM kebingungan itu ya, nyari tempat parkiran ontaknya itu di mana begitu ya. Jadi harus diklasifikasi dulu mana perbuatan Nabi yang punya daya hukum dan mana perbuatan Nabi yang tidak punya daya hukum. Ada perbuatan Nabi yang punya daya hukum, tapi mohon maaf
bapak nggak boleh ngikut, nggak boleh. Itu perbuatan Nabi, punya daya hukum, tapi bapak nggak boleh ngikut karena khusus buat Nabi. Contoh, menikah lebih dari 4. Nabi itu menikah itu 13 kali Pak. Pendapat yang saya pilih, Nabi menikah 13 kali. 1 kali bercerai. Pernah cerai Nabi? Ya pernah. Kalau Nabi nggak pernah cerai, nanti nggak jadi hukum cerai itu, karena Nabi pernah cerai, jadi hukum bahwa cerai itu boleh begitu ya. Jadi Nabi 13 kali menikah, 1 kali bercerai, 3 istrinya meninggal lebih dulu, sisa jandanya Nabi 9. Itu perbuatan Nabi. Menikah itu bagian dari ibadah, punya daya hukum, punya. Tapi bapak nggak boleh ngikut, nggak boleh. Oh saya pengen ikut Nabi ini, pengen nikah 9, gayanya 2 aja nggak berani, ya kan? Udah. Itu masalahnya kadang-kadang bukan di kemampuan, bukan di kemauan, di keberanian, kan begitu masalahnya, ya kan? Jadi Nabi itu menikah 13 kali, itu hukum khusus. Ya, jadi harus dipahami, 1, ada perbuatan Nabi yang punya daya hukum mengikat, 2, ada yang tidak punya daya hukum mengikat. Yang punya daya hukum mengikat, ada yang wajib atau sunnah kita ikuti, ada yang nggak boleh karena khusus buat Nabi. Nah, klasifikasinya begini. Perbuatan Nabi itu ada yang ekspresi kemanusiaan. Nabi senyum, Nabi ngantuk, Nabi tidur, itu sifatnya tabiat naluri, ekspresi kemanusiaan ya. Cara jalan Nabi, cara senyum Nabi, ya kan? Itu semua kaitannya personal, pribadi ya. Ya nanti larinya mungkin ke adab, ya. Agak susah Pak, niru akhlak pribadinya Nabi itu susah. Nabi kalau dipanggil itu nggak pernah nengok Pak, nggak pernah. Sombong amat Nabi dipanggil nggak nengok, sebab Nabi kalau dipanggil balik badan Pak, nggak nengok, balik badan. Kalau kita kan nggak, kita jalan nih begini, orang manggil ya tengok kanan, kepalanya yang nengok, badannya enggak. Kadang-kadang malah mukanya enggak nengok, dipanggil Ustaz tangannya doang ngangkat, wah begini tangannya doang ngangkat ya. Palanya aja enggak nengok kadang-kadang. Kalau Nabi enggak itu ya, Nabi dipanggil misalnya begini, itu sempurna, seluruh badan muter itu kalau Nabi ya. Bapak ngikut level pribadi maksimal itu susah, makanya nggak dituntut. Ekspresi kemanusiaan itu nggak dituntut. Ada perbuatan Nabi yang sifatnya kebiasaan masyarakat. Ada. Kenapa Nabi naiknya onta? Ya karena zaman segitu adanya onta. Itu bukan tabiat Nabi, bukan, tapi model yang ada di masa Nabi. Ya. Kenapa Nabi pakainya gamis? Ya karena pakaian yang ada di saat itu gamis. Kenapa Nabi pakainya sorban? Karena penutup kepala saat itu ya sorban. Ya. Kenapa Nabi pakainya siwak misalnya? Karena alat pembersih gigi pada saat itu ya siwak. Jadi kaitannya pada apa? Kaitannya pada kebiasaan masyarakat. Ya. Nabi kenapa makannya nggak pakai sendok? Ya belum ada sendok waktu itu, ngapain nanya-nanya, ya kan? Nabi waktu itu kebiasaan masyarakat memang nggak ada sendok. Nabi makannya kok 3 jari, yang dimakan korma Pak. Kalau Bapak makan mie ayam 3 jari nggak kebayang saya, nggak kebayang. Ya. Jadi lihat perbuatan Nabi itu dipengaruhi oleh apa? Ada yang ekspresi kemanusiaan, nanti akan saya berikan beberapa contoh ya. Ada yang kebiasaan masyarakat, ada yang ibadah. Perbuatan Nabi ruku, sujud, tawaf, ya kan? Lempar jumroh, itu kaitannya bukan kebiasaan masyarakat, bukan.
bukan budaya, bukan ekspresi, tapi itu ibadah. Nah, yang kaitannya ibadah kita ngikut, ya. Kemudian yang keempat, ada perbuatan Nabi yang sifatnya kekhususan, ya kekhususan itu nanti yang bapak-bapak nggak boleh ikut, sama sekali nggak boleh ikut.